Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Marilah kita menyiapkan batin kita untuk merayakan misa hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 8 Juni 2020. Marilah kita mempersembahkan intensi kita pagi ini. Intensi misa kita berdoa untuk mereka yang sakit, Ibu Yuli, cuci darah, dan juga Bapak Aloysius Nabus. Juga kita berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun, keponakan saya, Nong Rian Parera. Mohon berkat untuk para penderma dan juga untuk semua anggota siraman rohani. Juga mohon berkat dan tuntunan bagi Bapak Agung Widakdo yang mengurus tanah dari keluarga Bapak Purwo dan Ibu Bibit. Semoga urusannya berjalan lancar. Marilah kita menyiapkan batin kita dan memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah mengakui di hadapan Allah bahwa kita telah berdosa, dan marilah mohon belas kasihan Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari, Allah yang Maha Kuasa telah memulai karya penyelamatan di tengah-tengah kita, dan Ia akan menyelesaikannya pula sampai pada hari kedatangan Kristus kelak. Semoga Dia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang-orang yang miskin. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga pantas mewarisi kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Melayani Tuhan Allah Israel. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan bagiku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pandangan Tuhan dan dunia kadang-kadang bertentangan. Satu contoh praktis yang kita dengar dari ucapan bahagia dari Yesus pagi ini yang berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kalau kita pikirkan dari segi dunia, orang tidak mau hidup miskin. Orang mau berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Karena dengan kekayaan itu, mereka akan bisa mengatur diri sendiri. Mau mengikuti kehendak apa saja yang mereka mau. Kalau mereka punya banyak uang, pasti mereka bisa mengatur keuangannya untuk kebahagiaan kehidupan harian mereka. Tapi dari pihak Tuhan, dari pihak Yesus, dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksud dari pernyataan ini? Sementara dari pihak dunia, kita berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Tetapi dari pihak Yesus, dia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Yesus Kristus mau mengajar kita, mengundang kita semua untuk selalu bergantung pada Tuhan.
Boleh kita memiliki kekayaan, tapi anggaplah semua kekayaan itu sebagai berkat dari Tuhan. Tetapi yang menjadi sumber kekayaan itu sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Yesus mengharapkan agar kita selalu pasrah pada Tuhan. Melihat apa yang kita miliki sebagai berkat dari Tuhan. Dan pasti dia juga mengharapkan agar berkat yang kita terima itu juga bisa dibagikan kepada sesama. Siapa saja yang selalu pasrah dan rendah hati kepada Tuhan dan selalu menganggap Tuhan menjadi sumber segalanya, pasti orang itu akan memiliki kerajaan surga. Jadi marilah saudara-saudariku yang terkasih, hayatilah dan amalkan apa yang dikatakan Yesus pada pagi ini. Dari ucapan bahagianya untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang selalu bergantung pada Tuhan. Kalau kita selalu bergantung pada Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan menjadi sumber kehidupan kita yang menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, pasti kita juga akan alami kebahagiaan baik di sini di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur ini agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, yang telah rela menderita dan wafat bagi kami. Semoga kami pun rela menderita demi kebenaran-Mu, sehingga pantas memperoleh kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, Ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karya-Mu yang agung, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu jualah yang dimuliakan surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjalan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pagi ini untuk mereka menyerahkan intensi khusus untuk mereka yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka dengan kasih-Mu. Untuk mereka yang merayakan ulang tahun, berkatilah mereka, dan semoga mereka selalu sukses dalam kehidupan harian mereka. Dan untuk yang mengurus tanah ya Tuhan, semoga urusan mereka berjalan lancar. Dan juga kami ingat mereka-mereka yang meninggal dunia, berilah mereka istirahat yang kekal. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Joseph Rana dan Metz, Maria Helena dan Josefa dan SPD Martyrs, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, hingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kami yang hadir di sini menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kalian semua yang hadir secara rohani dalam perayaan Ekaristi ini untuk sama-sama berdoa, mengundang Tuhan untuk boleh hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
berdoa. Allah Bapa makasih, kami telah Engkau kuatkan dengan santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga dalam penjarahan hidup ini, kami senantiasa tabah menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan, sehingga kami pantas memperoleh damai-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Pada Allah. mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Ruteng Flores, NTT.